Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teman Adam. Di sini saya akan mempresentasikan review artikel yang berjudul The Relationship Between Internal Corporate Social Responsibility and Organizational Commitment with the Banking Sector in Jordan, yang dikarang oleh Al-Bedur, A. Ali, Elisa Nasruddin, dan Soh Gengdin. Journal of Economic and Management Engineering, volume 4 nomor 7 tahun 2010. Poin pertama yakni latar belakang. Sektor perbankan merupakan sektor penting yang memainkan peran kunci dalam meningkatkan citra di masyarakat melalui harga dan nilai aset keuangan. Sektor perbankan tampaknya paling sensitif terhadap dampak CSR. Hal ini karena fitur yang luar biasa dari industri perbankan, di mana perbankan harus tunduk pada pemangku kepentingan yang lebih beragam dan kompleks daripada sebagian besar sektor ekonomi lainnya. Perbankan harus bertanggung jawab secara sosial untuk membangun reputasi mereka yang berdampak pada karyawan, di mana karyawan lebih suka dan ingin bekerja untuk korporasi yang dianggap etis dan bertanggung jawab. Sebagian besar studi empiris cenderung fokus hanya pada aspek CSR eksternal. Studi empiris sejauh ini yang telah dilakukan untuk menguji dampak CSR internal, yaitu pada karyawan dan sikap kerja, menyebutkan bahwa penelitian sebelumnya yang meneliti dampak dari kegiatan CSR terhadap sikap dan perilaku pemangku kepentingan terhadap sebuah organisasi masih kurang berkembang. Selanjutnya, rumusan masalah. Sedikitnya studi empiris tentang CSR internal mendasari penelitian untuk memahami dampak CSR terhadap sikap karyawan dan perilaku karyawan, serta adanya kesimpulan peneliti yang salah mengenai utilitas atau dampak CSR yang dirumuskan. Argumen ini didukung oleh pernyataan bahwa kegiatan CSR dapat membantu membangun ikatan antara organisasi dan karyawan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 336 karyawan dari perbankan yang berada di Yordania. Teknik pengambilan sampel menggunakan stratifikasi proporsional. Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner. Teknik pengelolaan data menggunakan analisis regresi linear berganda. Selanjutnya yakni variabel penelitian. Variabel bebas pada penelitian ini yakni S1 fasilitas kerja, S2 hak asasi manusia, yang S3 kesehatan dan keselamatan, S4 keseimbangan kehidupan kerja, dan S5 pelatihan dan pendidikan. Adapun variabel terikat atau Y pada penelitian ini yakni komitmen karyawan. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, fasilitas kerja atau S1 terhadap komitmen karyawan atau Y. Penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitas tempat kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen karyawan dengan nilai beta 0,19 lebih besar dari 0,01. 2. Hak asasi manusia atau S2 terhadap komitmen karyawan atau Y. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa masalah hak asasi manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen karyawan dengan nilai beta 0,31 lebih besar dari 0,01. Variabel ketiga yakni kesehatan dan keselamatan kerja atau S3 terhadap komitmen karyawan atau Y. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesehatan dan keselamatan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap komitmen karyawan dengan nilai beta 0,16 lebih besar dari 0,01. Yang keempat, pengaruh keseimbangan hidup dalam bekerja atau S4 terhadap komitmen karyawan atau Y. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keseimbangan hidup dalam bekerja memiliki hubungan positif dan signifikan dengan komitmen karyawan dengan nilai beta 0,14 lebih besar dari 0,01. Selanjutnya, pelatihan dan pendidikan atau S5 terhadap komitmen karyawan atau Y. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pendidikan memiliki hubungan positif yang signifikan dengan komitmen karyawan dengan nilai beta 0,21 lebih besar dari 0,01. Poin terakhir yakni kesimpulan. Temuan penelitian ini memberikan banyak pertimbangan penting untuk sektor perbankan di Yordania. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR internal secara signifikan berpengaruh terhadap komitmen karyawan. Karena itu, praktik CSR internal dapat menyebabkan
meningkatnya komitmen karyawan. Hal ini dapat menyarankan bank di Yordania harus lebih mementingkan CSR internal, yaitu pelatihan dan pendidikan, hak asasi manusia, kesehatan dan keselamatan, keseimbangan hidupan kerja, dan fasilitas tempat kerja yang paling diinginkan oleh karyawan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa ketika bank melakukan CSR internal dengan cara yang etis, karyawan akan merasa berkewajiban untuk membayar dengan tingkat komitmen yang tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.